Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang I'm so attracted to you. Ada seseorang di sini yang tertarik sekali sama kamu. Oke, siapakah dia? Kita lihat energinya. Dia ini siapa yang memiliki ketertarikan terhadap kamu? Oke, dia adalah orang yang saat ini ingin meminta maaf, butuh pengampunan dari kamu. Dia ingin diterima lagi oleh kamu, ya. Dia baru sadar atas apa yang telah dia lakukan selama ini. Jadi aku lihat sudah ada penyadaran dari dia dan kemungkinan dia ini orang yang pernah menyakiti kamu. Mungkin kalian sudah tidak bersama lagi dan dia mungkin bersalah sama kamu sehingga ingin meminta maaf dan ingin diterima lagi oleh kamu. Aku melihat kayak dia ini mungkin orang yang sudah sukses saat ini atau bisa jadi lagi mengejar kesuksesan ya. Aku lihat lagi kayak ada yang ingin melakukan kemajuan di dalam hidupnya. Bisa juga orang ini tuh ingin mengembalikan pandangan-pandangan publik terhadap dia ya. Jadi mungkin dia dulu tuh orang yang sebenarnya dipandang, orang yang mungkin punya dinilai orang-orang di sekitar dia itu orang yang bermartabat, nah kayak gitu ya, orang yang baik-baik, nah kayak gitu. Nah sekarang tuh mungkin dia sudah dinilai orang-orang tuh orang yang jahat ya, dia ini orang yang beginilah begitulah, intinya kayak ada isu-isu gitu ya yang membicarakan dia bahwa dia ini orang yang nggak baik, nah kayak gitu. Nah dia ingin mengembalikan kembali pandangan-pandangan publik tentang dia gitu. Ada harapan, ada keyakinan, ada tujuan ya yang saat ini sedang dia ingin capai. Ya, dia saat ini sedang ingin mencoba untuk memperbaharui semua yang sudah rusak ya atau sudah gagal, sudah menyakitkan seperti itu. Ya, intinya sudah tidak bisa sudah tidak bisa diperbaiki. Nah, itu ingin diperbaharui sama dia. Kemudian aku lihat saat ini dia kayak ada perasaan harus melepas, atau mungkin saat ini memang dia sudah melepas kamu, atau energi-energi toksik atau hubungan-hubungan yang toksik seperti itu. Ada sesuatu yang memang harus dia lepas. Dia ingin energinya lagi cleansing ini ya. Lagi cleansing, lagi membersihkan apa yang butuh untuk diperbarui, butuh untuk dibersihkan seperti itu. Kemudian aku lihat kayak ya dia mau nggak mau ya apa yang memang harus lepas maka harus dilepaskan seperti itu. Termasuk mungkin kamu di sini karena di sini ada ending ya. Mungkin hubungan kamu dengan dia harus dilepaskan ya, mau nggak mau seperti itu. Terus itu juga aku melihat ternyata kamu dengan dia ini memiliki suatu tantangan dalam menjalani hubungan ini. Seperti itu ya. Ada persaingan yang terjadi di hubungan ini. Entah dia yang menghadirkan pesaing lain atau kamu yang menghadirkan pesaing lain. Maksudnya pesaing tuh gini, misalkan dia sama kamu itu baru PDKT-an nih, contohnya aja ya. Nah terus dia ternyata suka juga nih sama yang lain.
ya, sehingga dia PDKT sama kamu, PDKT juga sama yang lain. Atau dia udah pacaran nih sama kamu, taunya dia suka sama yang lain, sehingga terjadilah perselisihan, persaingan di sini untuk mendapatkan dia. Nah, kayak gitu contohnya aja, atau sebaliknya gitu ya, ada persaingan. Dan aku lihat di sini persaingan ini apa ya, walaupun sudah tahu ya, misalkan nih dia menghadirkan pihak lain, kamu sudah tahu bahwa dia ada selingkuhan gitu ya misalkan, kamu tetap tekun gitu loh, tetap sabar, tekun, ada untuk dia, memahami dia, menerima kelakuan dia, semua kamu tekun untuk memperjuangkan hubungan ini gitu. Kamu nggak langsung menyerah pergi gitu, enggak, tapi kamu masih ada keyakinan ingin tekun tetap menjaga hubungan ini. Ya, aku lihat di sini ada ending, ada yang sudah diakhiri, hubungan ini aku lihat sudah diakhiri, ada situasi yang menyakitkan, ada luka yang mendalam ya, pengkhianatan. Ya, aku lihat di sini pengkhianatan yang memang dia lakukan. Kemudian juga aku melihat di sini dia merasa kehilangan saat ini. Ya, karena hubungan kamu dengan dia sudah berakhir dan ada luka yang sangat mendalam yang dia torehkan di hatimu. Kemudian pengkhianatan inilah yang menjadi faktor salah satunya kenapa kamu dengan dia berakhir, dan aku lihat di sini dia merasa kehilangan kamu. Aku melihat ada perubahan yang secara cepat terjadi di entah ini di diri kamu atau di diri dia atau di kehidupan kalian. Ini ada perubahan secara cepat, atau harus melakukan suatu pergerakan secara cepat, atau harus mengambil suatu tindakan secara cepat atas sesuatu keadaan ya, atau sesuatu sifat seperti itu. Intinya ada pergerakan yang begitu cepat terjadi sehingga mengubah siklus ya, mengubah keadaan menjadi tidak terduga. Misalkan contohnya kayak tiba-tiba kamu berubah, yang dulunya tuh bucin banget sama dia ya, kayak dia minta putus sama kamu aja kamu sampai wah mengaung-ngaung nangis brek-brek brek-brek itu apa ya, nangis yang ya nangis memohon gitulah ya. Nah, tapi sekarang kok justru malah kamu yang berani meninggalkan dia, justru kok malah kamu yang meminta untuk berakhir hubungannya dengan dia. Contohnya seperti itu. Jadi ada sesuatu yang tiba-tiba nggak dia duga-duga, kok kamu beda gitu loh. Nah, atau sebaliknya apa gitu. Atau misalkan nih ada kekayaan, misalkan yang tadinya dia itu keadaan keuangannya baik-baik saja, misalkan dia mungkin berasal dari keluarga yang mapan ya, keluarga yang mapan, terus tiba-tiba kok bangkrut, kok tiba-tiba dia ditipu orang sehingga habislah ludes ya harta benda dia. Jadi ada sesuatu yang tiba-tiba berubah dengan cepat gitu ya, sehingga ada kejadian yang tidak terduga dan bagi dia. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Jadi tiba-tiba dia bangkrut, tiba-tiba dia kehilangan sejumlah uang banyak gitu ya. Dan aku melihat memang saat ini tuh kayak kemungkinan keuangan dia lagi fine-fine aja, baik-baik aja sih ya, baik-baik aja, dia lagi sukses ya. Aku lihat di sini lagi ya tenang-tenang aja sih aku lihat. Atau mungkin ini keadaan keuanganmu yang baik-baik saja ya. Intinya di antara kamu dengan dia ada yang memiliki keuangan yang baik-baik saja. Terus aku melihat dia ini saat ini sedang merasa bosan ya, dengan keadaan kehidupannya ya. Dia harus terus-terusan apa itulah namanya, menjalani kehidupan dia ya, melanjutkan kehidupannya. Tapi di sisi lain juga ada perasaan di mana dia ini harus memilih ya. Bisa jadi mungkin saat ini dia bersama orang lain ya, menjalin hubungan dengan orang lain, tapi pikirannya selalu ke kamu terus, sedangkan hidup masih terus berlanjut gitu. Jadi dia harus gimana? Nah, saat ini jadi disituasikan dia berada pada situasi yang harus memilih gitu. Atau apalagi nih ya, kalau aku lihat sih ini lebih ke percintaan ya. Pilihan ini ada di percintaan kalau pilihan ya.
Kalau keuangan, kalau perubahan secara cepat itu keuangan dia, gitu. Ada kepuasan yang saat ini aku lihat kayak dia sedang nikmati, dia sedang bersyukur dengan keadaannya, ya bisa jadi mungkin saat ini ya dia masih memiliki pasangan, ya masih ada yang tertarik dengan dia, seperti itu. Ya, dia sedang mensyukuri kenyataan yang ada gitu deh ya. Dia sedang mensyukuri apa yang ada di dalam hidup dia. Dan aku lihat di sini ya, aku melihat kayak dia bahagia-bahagia aja sih menjalin suatu hubungan, harmoni-harmoni aja sih dengan seseorang, seperti itu. Oke, kita lihat cerita selengkapnya sebenarnya seperti apa. Seven of Swords, Nine of Wands, Ace of Pentacles. Kok roman-romannya nih orang pengen datang lagi ya, lebih tepatnya kayak pengen nunjukin bahwa dia itu masih punya ketertarikan sama kamu, dia masih sayang sama kamu. Tapi nampaknya dia ini pernah bohong sama kamu, pernah selingkuhin kamu, pernah menyakiti kamu, pernah nggak jujur, pernah mengkhianati kamu. Intinya apapun itu, aku lihat di sini dia pengen datang lagi untuk ngasih tahu kamu bahwa dia itu ya dulu kemarin aku begini, aku begitu karena begini, karena begitu gitu. Jadi apapun yang selama ini dia tutup-tutupi itu ingin dia ungkap gitu loh ya. Atau mungkin bisa jadi sebelum dia mengungkapkan apa yang selama ini dia tutup-tutupi, sebenarnya mungkin kamu sudah tahu gitu. Jadi ada sesuatu yang memang sudah terbongkar atau dia ingin membongkarnya, dan kemudian niat dia membongkar ini adalah untuk bisa mendapatkan mendapatkan kepercayaan dirimu lagi ya, kepercayaan dari kamu lagi, atau mendapatkan perhatian kamu lagi, seperti itu ya. Dia juga ingin meminta maaf dan niatnya sih pengen balikan lagi. Hanya saja dia melihat situasinya kayaknya sih, atau lebih tepatnya gini deh, tapi kayaknya situasi sekarang kamu kayak nggak mau lagi menerima dia. Tapi kalau untuk memaafkan mungkin iya, aku lihat di sini kamu akan memaafkan dia gitu. Tapi kalau untuk balikan tuh kayak masih dipikir-pikir lagi deh gitu, nanti aja deh, masih ingin melanjutkan hidup aja deh, kayak gitu aku lihatnya. Karena itu tadi dia sudah menyadari ya, dia akhirnya menyadari gitu bahwa ternyata hubungan itu membutuhkan kerja keras atau kerjasama antara kedua belah pihak dalam membuat rencana strategi untuk membuat hubungan kalian berhasil. Jadi bisa jadi kemarin itu dia tuh beranggapan bahwa ya hubungan itu nggak harus digimana-gimanain gitu ya. Intinya pemikirannya masih beda gitu dengan kamu beranggapan bahwa ya kalau menjalani hubungan itu ya harus dari kedua belah pihak mau sama-sama effort dong. Nah kalau dia dulu enggak, kalau hubungan itu ya udah gitu loh, tapi nggak diapa-apain gitu loh. Jadi cuma sama ini mungkin hanya kamu yang berjuang, hanya kamu yang mempertahankan hubungan ini, tapi dianya mah masa bodoh. Nah bisa jadi dulu seperti itu, tapi sekarang aku lihat di sini kayak dia sudah mulai menyadari bahwa setiap hubungan itu membutuhkan kerja keras atau kerjasama dari kedua belah pihak. Dan aku lihat kayak dia mulai memahami ya, bahwa hubungan itu butuh perhatian dan usaha bersama untuk melakukan perbaikan diri dan melakukan suatu pengorbanan agar hubungan bisa terjalin dengan harmonis ya. Dan kalaupun memang kalian ada perbedaan, di sini dia bersedia mau beradaptasi dengan kenyataannya satu sama lain bersama kamu. Intinya di sini dia ingin bekerja sama satu sama lain dengan kamu. Itu keinginan dia. Ace of Pentacles.
Dia menganggap kamu adalah pasangan yang selalu memberikan dia dukungan, selalu memberikan dia motivasi untuk apa ya, untuk sukses, untuk berkembang, untuk maju gitu ya. Di mata dia kamu itu orang yang secara finansial itu bisa apa namanya, beriringan gitu loh dengan dia gitu. Jadi kemungkinan kamu dengan dia ini entah satu kantor kah, atau mungkin punya pekerjaan dalam bidang yang sama, atau kalian ini basic dalam pengetahuan, bukan pengetahuan, keahlian kalian itu sama, misalkan sama-sama kesehatan ya, atau mungkin sama-sama tim IT, atau mungkin bekerja di perusahaan yang sama. Nah intinya gitu, intinya dia tahu seluk-beluk pekerjaanmu ya, karena ya mirip-mirip dengan dia gitu, sehingga pendapatanmu pun ya mungkin dia tahu lah gitu. Intinya dia ini orang yang kalau sama kamu tuh dia tahu pendapatan kamu seberapa gitu. Ini lebih ke pentacles ya, walaupun ini suatu hubungan, tapi dia memang mengarahnya itu ke pentacles, ke uang, ke materi gitu. Nah jadi pas dia mau sama kamu itu ya karena dia lihat, oke, aku tahu kalau kamu bekerja di bidang itu, oke, ranah pekerjaanmu begini-begini, kira-kira gaji kamu segini gini kayak gitu ya. Terus itu aku lihat ternyata ketika dia oke, aku tahu kamu, berarti dia mau jalanin gitu ya, deket lah dengan kamu. Ternyata kamu bukan hanya sekedar sosok seseorang yang menurut dia bisa dimanfaatkan aja dari materi, tapi justru malah kamu memberikan tindakan spesial, menyayangi dia, mendukung dia, mensupport dia untuk berkembang, beriringan dengan dia, mau sama-sama membuat dia bangkit, sukses, bertumbuh. Nah seperti itu. Jadi dia ngerasa makin enak gitu. Nah ternyata seiring berjalannya waktu, perasaan cinta itu semakin tumbuh dan tumbuh. Ace of Pentacles, ada cinta yang abadi di sini. Dia masih merasakan cinta itu. Aku lihat, bahkan aku melihat di mata dia, kamu itu sosok orang yang apa ya sebutannya tuh ya, profesional, terus punya keadaan materi yang baik ya, sukses, nggak punya banyak masalah tentang keuangan, seperti itu. Kamu orang yang bisa dia andalkan, kamu mampu memberikan dia hubungan yang stabil ya, kamu bisa dipercaya, kamu orang yang selalu bisa memberi dia ya. Dalam segi apapun kalau dia minta tuh kamu kayak bakalan ngasih gitu loh ya, situ. Jadi dia ngerasa kamu tuh udah paket komplit gitu, udah paket enak lah gitu ya. Bahkan dia selalu merasa ketika bersama kamu, dia ngerasa kayak ada perasaan stabil, ada perasaan aman ya gitu. Dan aku lihat di sini dia kayak ketika dia bersama kamu itu dia kayak berani untuk mengambil resiko dan menjelajahi banyak hal ya. Dia kayak nggak takut gitu loh, kayak dia tuh megang kunci apa namanya ya, kunci harta karun gitu. Jadi dia nggak takut bakalan terjatuh gitu ya. Dia berani mengambil resiko dalam segi apapun gitu ya, karena memang kamu kan orangnya selalu mendukung dia kan, sehingga dia itu ngerasa kayak ada penyemangat gitu loh, kayak bakalan ada orang yang apa, kalau dia terjatuh tuh bakalan tetap ada untuk dia dan membantu dia untuk bangkit. Itu paham gak sih? Nah kamu tuh sosok yang seperti itu di mata dia. Dan aku melihat di sini kamu itu orang yang atau pasangan yang mandiri ya, dan bahkan selama ini kamu itu lebih banyak berkontribusi untuk hubungan kalian ya, secara keseluruhan tuh kayak kamu selalu memberikan banyak hal untuk hubungan ini bisa berkembang kayak gitu. Kemudian di mata dia kamu adalah sosok seseorang yang Mbak Ratu ya. Jadi Mbak Ratu itu maksudnya gini, orang yang tegas, berkuasa, berpower, orang yang mungkin terlihatnya lemah tapi dia punya kuasa gitu loh
Paham nggak sih? Ya di mata dia kayak mungkin dia pandang awal-awal memandang kamu tuh orang yang lemah gitu ya, orang yang selalu mengikuti rajanya gitu loh. Jadi kayak nggak punya power. Padahal sebenarnya kamu itu bukan atau belum di posisi tertentu harus mengeluarkan power gitu. Ya paham nggak sih? Jadi gini, kan kalau ada raja dan ratu, yang berpower di sini harus menonjol mana? Raja kan. Nah, sehingga ratu itu otomatis akan ya tetap mengikuti aturan dari rajanya. Nah, kamu seperti itu. Jadi kalau misalkan raja itu belum musnah, belum mati, ya kamu belum akan menunjukkan powermu. Nah, itu. Jadi ketika dia bersama kamu, dia ngerasa kamu orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang harus dilindungi gitu. Tapi ratu itu kan biasanya dari orang kaya kan ya. Nah tapi dia melihat juga kamu memang orang yang ya mapan lah bisa dibilang gitu, atau keadaan keuanganmu baik seperti itu ya, aku lihat di sini. Terus juga kamu itu orang yang sangat mengerti apa yang kamu mau dan apa yang tidak kamu mau. Jadi kamu bukan orang yang plan gitu ya, walaupun mungkin di sini kamu kadang suka butuh waktu untuk menentukan pilihan, tapi kamu tuh kayak kalau udah meyakinkan sesuatu tuh kayak mantep gitu loh. Kalau sudah pengen sesuatu tuh mantep gitu. Kamu orang yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian ya. Kamu selalu merasa terhubung dengan jiwa dan batinmu. Kamu selalu menyadari apa yang benar-benar hatimu inginkan. Bahkan kamu tidak takut untuk menuntut cinta dan dukungan dari orang-orang yang kamu cintai. Karena memang kamu orang yang punya kepribadian pengasuh, sehingga kamu nggak takut gitu sama mereka yang orang-orang yang kamu cintai untuk meminta kasih sayang yang sama kayak gitu ya. Bahkan kamu itu orang yang selalu siap memberikan cinta dan dukungan terhadap dia selama ini, membantu dia untuk selalu tumbuh ya. Dan ya di mata dia kamu adalah sosok yang secara finansial baik, nggak terlalu banyak atau nggak terlalu sering menghadapi masalah keuangan. Kamu profesional ya. Terus itu juga dia merasa bahwa selama ini ketika dia bersama kamu, dia merasa bahwa kamu itu pasangan yang hebat, yang mampu mengatur hubungan kalian itu terasa nyaman dan sehat gitu ya, terasa enak, asik gitu ya. Dia nyaman sama kamu selama ini gitu. Terus juga aku lihat di sini ya, hubungan ini memang hubungan yang dibangun atas hubungan antar pekerjaan atau pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi itu tadi ya, mungkin kamu dengan dia bekerja di bidang yang sama atau di kantor yang sama ya, kalian itu akhirnya jadi pasangan kayak gitu ya, bidang yang sama, mungkin sama-sama kesehatan, sama-sama dokter atau sama-sama perawat atau dokter dan perawat yang semacam itulah ya. Nah, gitu. Terus itu juga atau bisa jadi aku lihat di sini kayak kalian selama menjalin hubungan ini banyak pertimbangannya ya, tentang memiliki minat yang sama atau pekerjaan di lingkungan yang sama seperti itu ya. Mungkin bisa jadi kamu dengan dia juga punya minat yang sama, sama-sama suka bersepeda misalkan, sama-sama suka olahraga, atau sama-sama suka makan. Kan makan itu kayak bukan sebuah kebutuhan lagi kalau zaman sekarang ya, kayak makan itu suatu hobi gitu kan, ada ya mukbang gitu ya. Nah seperti itu, intinya seperti itulah. Dia menganggap kamu itu udah wah keren gitu ya, keren banget. Tapi nampaknya aku lihat di sini memang situasi hubungan kamu sama ini dengan dia itu sudah gagal ya, sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Hubungan ini terlalu kasar ya, makanya di sini kamu memilih untuk meninggalkan hubungan ini. Apalagi di sini dia punya kasus ya, pernah melakukan suatu kasus yang cukup besar, entah dia yang hubungannya tentang penyalahgunaan narkoba kah, penyalahgunaan wewenang kah, jabatan, menyalahgunakan keuangan keuangan
tempat bekerjanya kah atau apa, intinya kayak penyalahgunaan, tentang penyalahgunaan. Nah sekarang ya aku lihat di sini dia juga memang lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Terus juga aku lihat kamu merasa bahwa hubungan ini terlalu kasar, hubungan ini terlalu melelahkan, capek, menyakitkan, bahkan sangat-sangat menyakitkan. Ada rasa sakit yang sangat mendalam dari kamu, makanya di sini kamu memilih untuk udah deh menyerah aja dengan hubungan ini dan memilih untuk berpisah dengan dia, seperti itu. King of Pentacles. Kemungkinan kamu berdealing dengan seseorang yang serakah ya, materialistis banget, dan juga dia ini orangnya boros banget ternyata. Bahkan dalam memanage keuangan dia itu sangat buruk. Bisa jadi juga dia orang yang mungkin pernah berjudi atau memang sampai sekarang masih penjudi gitu. Orangnya sangat eksploitatif banget, orangnya juga posesif. Terus juga aku melihat ternyata dia ini sampai sekarang dalam urusan percintaan belum mencapai suatu kepercayaan diri. Ya, ada rasa kayak nggak percaya diri untuk menjalin suatu hubungan. Terus itu juga dia belum mencapai suatu kesenangan juga. Jadi walaupun misalkan nih kamu lihat dia ada yang baru atau dia bersama yang lain gitu, dia nggak ngerasa itu sebuah kebahagiaan dari hati gitu loh. Ya, jadi nggak ada kesenangannya gitu dia menjalin hubungan ya. Terus itu juga aku melihat memang ada suatu masalah yang mengakar dari dia ini ya. Ya mungkin itu suka melakukan kesalahan-kesalahan atau melakukan penyalahgunaan banyak hal. Ya entah mungkin dia berulang kali pakai narkoba, udah direhabilitasi, rehabilitasi keluar pakai lagi narkoba. Nah, kayak gitu-gitu terus, atau mungkin dulu pernah menipu uang. Sekarang dilakuin lagi kayak gitu loh. Jadi aku lihat memang ada masalah yang mengakar dari dia. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin bisa jadi dia ini sampai saat ini dia memiliki masalah tentang kecemburuan terhadap kamu. Ya dia cemburu kalau misalkan kamu sudah ada yang lain. Terus juga dia memang punya sifat yang egois, manipulatif ya. Juga dia ini punya sikap atau punya perilaku yang mendominasi. Dia aku lihat memang seorang pria yang lebih tua dari kamu, tapi dia ini orang yang belum seimbang, orang yang gak sabaran, sembrono, tidak dapat dipercaya, gak stabil, bahkan mungkin selama ini dia tidak pernah mendukung kamu ya. Terus itu juga dia ternyata selama ini tidak pernah bisa bersikap jujur ya, atau mungkin dia memang pernah menipu, entah menipu kamu atau menipu yang lain, atau memang itu sudah menjadi suatu masalah yang mendarah daging di diri dia. Dia orang yang memang nggak bisa jujur gitu loh ya. Udah ditanya berulang kali untuk disuruh jujur, nggak jujur juga, atau mungkin dia pernah menipu berulang kali gitu ya. Bahkan aku lihat di sini dia mungkin pernah menggunakan prostitusi ya, prostitusi atau open BO atau apalah sebutannya itulah sekarang ya. Atau bisa jadi kalau dia nggak menggunakan itu ya dia berarti memang nggak setia. Dia nggak setia sama kamu, dia punya pasangan lain atau simpanan seperti itu ya. Oke, apalagi nih ciri-cirinya? Sudahlah ya, cukup itu saja. Mudah-mudahan resonate sama kamu. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk apa ini namanya zodiaknya, ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo. Itu aja. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Terus ini sionya bisa jadi sionya kamu atau sionya dia ya, situasikan saja. Ada sio kambing, sio kelinci, sio macan, sio anjing, sio monyet, sio naga, sio ayam, sio kerbau dan sio babi ya. Kemudian ini ada bulan ini ada hubungannya antara kamu dan dia, yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Juli, kemudian ada Desember, September, Januari, Maret, Oktober, April,
November, Mei, dan Juli. Kemudian angkanya yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada 5, 19, 11, 1, 15, 12, 9, 14, 31, 10, 18, 6, 24, 29, 3, 17, 4, dan 22. Alfabetnya yang berhubungan dengan kamu dan dia. CRB, KNP, SMU, XL, VJ, Z, DG, T, O, A, I, dan W. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.